Yo, mic-nya. Yo, mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya kan pernah privat waktu itu ya Pak Haji. Saya Ya. orang Ciherang Pondok. udah lama. Kan Pak Haji menyarankan yang itu hodam itu ya. Apa? Waktu itu kan suami saya pada sakit, terus anak sakit. Waktu Maksudnya privat? Pernah privat yang pertama. Di mana? Sekarang kan suami udah di Ciherang Pondok. Ibu berdebatnya di mana? Oh di sini Pak. Pernah privat di sini yang pertama. Oh, di sini. Yang ngomongin masalah suami sakit. Oh, kan. suami ibu sakit stroke. Terus sama anak sakit juga. Anaknya mana? Ini. Oh iya. Ini lagi kena anugerah Pak kemarin kecelakaan Pak. Yang kecelakaan siapa? Alhamdulillah selamat. Yang kecelakaan siapa? Ini. Oh, bukan kamu kerjanya di Honda? Iya di Honda. Oh, iya. Baru berapa hari ya di rumah sakit ada. Gue lihat muka lo merek Honda. Alhamdulillah Pak selamat gitu dari itu mobil Aqua ya yang kegeleng motornya. Yang kegeleng 4. Yang kegeleng motornya hancur. Oh, yang kegeleng motor hancur. Pak. Terus udah gitu kan suami sakit. Kok bisa selamat? Gimana ceritanya? Kan pakai celana terbalik sama. Wow, tepuk tangan dong. Sekarang cewek dalamnya dibalik gak? Iya. Coba lihat dulu. Aku udah percaya. Alhamdulillah juga waktu suami kan kata bapak kan camen yang hodam itu kan ya Pak. Hah? Bersihin yang hodam itu kan sekeluarga ya. Alhamdulillah seminggunya itu suami saya nggak ini lagi tapi meninggal Pak. Cuman Suami yang sakit stroke. Ya, udah hodamnya dikeluarin itu. Udah gitu kan kejang lagi sebulan itu dia kejang akhir di ICU. Rumah sakit mana? Ciawi. Oh iya. Dia kejang yang kedua terus meninggal. Belum meninggal di rumah sakit dirawat seminggu dibawa ke rumah 2 hari kan panas ya Pak ya. Aku ingat kata Pak Haji kan pakai celana dalam saya kan ya diituin dikalungin sama ini kan panasnya panas banget gitu ya. Alhamdulillah juga terus aku pakai centong juga dari Pak Haji juga yang dikasih dari sini kan. Cuman di perut gitu kan panasnya saking paniknya ya saya itu 2 harinya qadarullah dipanggil sama Allah gitu Pak. Nah, dari situ sekarang udah mau 100 hari ya Pak ya. Udah 100 hari. Anak kena anugerah juga. Anugerahnya apa? Kecelakaan. Oh iya. Tapi di dalam itu suami meninggal itu alhamdulillah aku cair 50 juta. Oh iya? Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Mikir gitu Pak. Gimana bisa cair 50 juta? Cuman ini Pak gadean. Hah? Anugerahnya gadean Pak gitu dapat uang 50 juta itu dikasih cuman dia minta gadean kontrakan. Oh, kontrakan ibu digade sama dia. Mintanya. Satu kan pintu. buat ngurusin suami meninggal itu kan sampai 1 hari sampai ke 40 hari. Oh iya. Tahlilan gitu Pak. Tahlilan. Gitu. Oh iya. Udah gitu saya kesini bersyukur sama Allah karena anak selamat gitu dari kesini tuh Pak. Gitu Jadi aja. anaknya tuh ngantuk apa gimana Mbak? Sama temennya Pak. Mau nyusul truk tronton tuh dari kanan kan. Dia tanggung ada mobil juga di situ. Akhirnya banting ke kiri. Aduh. Akhirnya dia mental. Ini mental. Kamu di depan apa di belakang? Di belakang, nggak pakai helm gitu. Ini Pak. Apa? Ini bekasnya itu masih. Bekasnya. Jahitan di sini. Alhamdulillah gitu cuman ini. Pipinya. Selamat. Pipinya. Pipinya alhamdulillah. Cuman motornya yang kegiles tuh masuk. Motornya masuk ke dalam truk, kelindes truk motornya. Kelindes truk. Truk hancur. Aduh. Alhamdulillah dia banting ke kiri mental pingsan. Kamu mental? Ya, tahu-tahu ada di rumah sakit Ciawi. Tahu rumah sakit Ciawi. Sama polisi di alhamdulillah. Duh. Pokoknya nih Bu, Pak, Bapak dan Ibu ya. Kalau orang bilang RD aliran sesat nggak apa-apa lah, orang ngomong lah ya, dia nggak ngalamin ya. Paksain Bu pakai celana dalam dibalik. Itu buat jaga-jaga kita. Bukannya apa kalau polisi itu bawa pistol.
Berani gak polisi gak bawa pistol, reserse, berani gak? Gak berani. Tentara, perang, berani gak? Gak bawa senjata. Gak berani. Kita udah keluar rumah tuh kayak orang perang, Pak, Bu. Iya. Kitanya diem, kena, nggak diem kitanya kadang gitu. Jadi cadar wajib dibalik. Iya. Kalau yang perempuan BH dibalik. Kalau bisa kaos kutangnya yang laki-laki dibalik. Iya. Kalau pakai kaos kaki kerja kaos kaki dibalik. Iya. Banyak Bu contohnya ini denger. Motornya kelindes truk, mbaknya mental, alhamdulillah. Pak. Ah? Alhamdulillah. Cuman Alhamdulillah. ini aja yang sobek. Berarti kalau misalkan Amit Jongbai kalau ini sampai Iya, nggak ada, Kang berarti lo sebulan 2 kali lo ditinggal istri sama ditinggal Iya, anak. makanya, ya Allah, Bisa anugerah, stres. anugerah ya Allah, kata saya gitu. Udah gitu kan Pak, kayak, tapi belum beres juga Pak, kayaknya di rumah kayak hodam-hodam itu kayak masih ngeganggu Pak. Apa saya masih ada gitu Pak di dalam? Masih. Coba Soalnya dikeluarin malam, dulu dah. udah saya, cuman kan saya bikinnya itu kan sekeluarga ya Pak, Iya. apa masing-masing gitu. Ya udah bikin dulu dah. Buat saya aja dulu. Ya buat mbaknya, buat anaknya kan masih ada anaknya kecil kan? Iya, ada yang kedua. Iya dibikin dah. Sekeluarga juga sama. Sekeluarga. Kita tiap hari masih Pak saya. Ya udah sekeluarga sampai, bikin. Ini anugerah juga masih tiap hari sampai suami itu sampai sekarang masih. Tapi masih ada ya. Masih ada. Keluarin dah. Malam juga pas ini anugerah kayak saya mah cuman ngerasain aja ya Pak ya yang datang itu nggak tahu gitu. Malam juga kayak ngerasain ada yang ini datang aja gitu Pak. Padahal saya nggak ngelihat gitu Pak gimana tuh apa dari Yang diri boncengin saya. kamu gimana yang boncengin kamu? Ini muka parah banget. Cuma anehnya dia yang dirawat, kalau yang parahnya pula suruh bayar, kalau dia enggak udah ditanggung sama Jasa Raharja. Alhamdulillah total saya nggak ngeluarin duit Pak. Alhamdulillah. Tapi kalau yang parahnya itu suruh pulang, suruh bayar gitu. Suruh pulang. Yang parahnya suruh pulang bayar lagi gitu. Kalau ini alhamdulillah malah dia cuman ini aja ya, malah ditanggung Jasa Raharja, katanya harus di-scan kepalanya karena pingsan katanya. Padahal nggak tahu sih, belum, nanti mau check up-nya tanggal 8. Ya udah cadang dibalik terus ya. Iya. Bapak dan Ibu pokoknya kemanapun mau naik motor, mau naik kendaraan, mau naik bus, paksain dalamnya dibalik. Paksain mau naik kereta, mau naik pesawat, mau naik apa aja. Pak Haji, kalau kita bapak-bapak pengen manjat istri, dalam dibalik gak? Dibalik. Copot dalam bapak atau ibu, taruh di kepala sambil main. Biar selamat. Ibu juga gitu. Biar gak keseleo. Biar gak kecengklak. Kalau bapak di bawah, ibu di atas. Ibu yang pakai celana dalam di atas. Anggap aja pakai topi. Topi yang buat operasi apa, buat masak apa namanya? Buat keramas apa namanya tuh? Topi. Tutup rambut apa namanya? Kalau buat keramas apa sih ibu-ibu? Kalau buat itu masak? Ya. Ya pakai itu ya. Biar selamat dah ibu-ibu. Ya gitu Pak Haji, udah gitu kan kok hutang teh makin banyak ya, kata saya gitu semenjak anugerah ini. Bu, kalaupun itu anugerahnya makin banyak, kalaupun memang ada yang ngerjain, itu kok udah nyampe ke kita, itu kira-kira udah seizin Allah belum? Udah. Tinggal alhamdulillah kita. sih takdir saya terima. Iya udah, kalau udah, jadi Bu tinggal nguranginnya pelan-pelan dan nggak boleh komentar. Oh gitu ya. Iya dong. Nggak boleh kalau ibu komentar, saya nggak setuju. Udah biarin aja, tenang aja. Cuman saya jadi ngebloknya itu Pak, sedih, mikir gitu kok. Kok sedih? Iya, jadi Justru kayaknya dengan manusia anaknya. kayak yang jadi ngeblok aja Pak, saya itu tadi udah semangat kayak pas ini gitu anugerah anak. Saya kayak ini aja nggak pede gitu Pak, biasa semangat kan dari sifat 18 itu saya tobat kan ya sama yang ini. Kok semenjak ini saya jadi nggak pede Pak, jadi ngebloknya sedih sama mikir aja itu. Ya Allah, kata saya terima takdir. Janganlah, maksud hidup ngeluh. Iya makanya kesini Pak, saya dicas dulu bersyukur ya kesini. Saya dicas kesini pengen hatinya lagi goyang gitu Pak.
Boleh, ceria, Terus kan senang. ningali anak kan udah dari ini kan jahitan cacat dong Pak, kasih aja kepikiran. Terus dia mau nanya harus gimana Oh supaya gampang, nanti kalau udah dijahit udah kering, pakai alat kelamin mbaknya, diginiin kalau udah kering ya, Iya. diginiin dia dicolek. Kalau mau tidur 9 kali, bangun tidur 9, nanti bersih, halus. Oh gitu semennya. Ritualnya sama itu kayak atasi jin Allah gitu. Iya. Oh yes. Ininya apa Pak? Sembuh apa gimana? Sembuh gitu. Tenang aja, jangan ada yang diseselin. Terus kalau masalah hutang gimana Pak? Oh tuh Supaya udah pasti kalau utang lunas. Kan banyak tinggal tadi tamu saya tuh yang cerita yang iya. punya hotel. 48 kamar. Siap. 48 kamar. Hotelnya alhamdulillah lunas. Apa yang dia bilang? Alhamdulillah saya sholat ba'diyah qobliyah. Tinggal mbaknya sholat ba'diyah qobliyah, bisa gak jangan bolong? Siap. Lagi ngejalanin sih. Jalanin Pak. ya, sholat Obat ba'diyah juga, qobliyah. Sama ngaji. 2 sebelum subuh. Iya. 2 sebelum duhur. Iya. Sama baca Al-Quran 12 juz saya usahain gitu. Ya. Alhamdulillah. Bisa? Bisa. Udah itu aja. Manjur gak? Manjur. Maksud gak manjur. Manjur. Agak tenang kok kesini Pak. Kemarin saya ngeblok juga. Apa yang bikin sedih? Anugerah. Oh. Kan saya dari anak sakit pertama ya. Itu dari udah mau 5 tahun ya. Anak sakit. Terus suami. Terus anak yang kedua juga. Jadi saya yang tulang punggung itu. Semangat dari situ. Kenapa pas ini? Saya ngeblok. Karena saya Gak kesini usah Bu. bersyukur gitu. Saya ke situ pengen bersyukur aja. Alhamdulillah. Ibu masih dikasih mending. ini. Ibu kandung saya umur 3 tahun, papa saya meninggal. Oh gitu. Ibu saya dari umur saya 3 tahun ngurusin saya sama kakak saya. Iya. Sampai sekarang umurnya udah 83 tahun. Alhamdulillah naik Velfire. Iya. Naik Fortuner. Kayak naik ada yang Pajero. hilang gitu Pak. Hah? Sininya kayak yang ada yang hilang jadi bloknya itu sedih aja memikir. Janganlah, jangan sedih. Kan dunia jalan ke depan. Iya sih Pak. Ngapain sedih? Kalau sedih ibu nanti larut. Iya. Jadi masalah terus. Janganlah, harus senang, gembira. Iya, makanya saya kesini pengen dicas. Iya, jangan. Alhamdulillah. Nggak boleh, saya nggak setuju sedih. Saya nggak setuju sedih. Senang, gembira, ceria. Makanya saya bikin anak yatim gembira terus. Iya. Besok hari Jumat pagi dari jam 7 pagi kita bikin acara di Hotel Mega Cipayung dari jam 7 pagi. Jadi berangkat dari sini habis sholat subuh sampai Hotel Mega Cipayung jam 6. Bagi kunci kamar langsung senam. Begitu. Tadi barusan tukang masak, saya boleh ikut gak? Boleh, tapi lo gak boleh tidur di kamar sendiri, lo mesti tidur sama anak yatim. Laki lo tidur sama anak yatim laki, lo tidur sama anak yatim perempuan. Emang lo mau seneng-seneng di hotel? Kita mesti nyenengin anak yatim, gak ada seneng-seneng. Ini kan enggak orang-orang. Pada kamar nyewa, apa pada kamar. Justru kesempatan kita nyenengin anak yatim. Terus kedua, besok saya mau bikin, saya belum pernah sholat Jumat bersama 500 anak yatim. Tadi saya numpang. Pinjem masjidnya boleh gak buat sholat Jumat? Boleh Pak Haji. Tuh besok kita sholat Jumat. Hari Maulid Nabi. Hari Jumat Maulid Nabi. Sholat Jumat di sana. Di Hotel Mega Cipayung. Sambil ijab. Jumat barokah. Ijab pas hari Maulid Nabi. Nabi Muhammad SAW. Bohong gak terkabul bos. Nah ibu tinggal ikut aja, deket kan. Ya. Dari Cikretek. Ya, Cikretek. Lewat belakang Cipayung. ya, Cipayung. Cipayung. Deket kok. Nah ibu nanti ijab. Apa? Oh enggak lah bos, masing-masing datang lah. Ngapain nyediain kendaraan buat orang? Masing-masing. Kalau nyediain gue repot bos. Gue ngurusin anak yatim aja kan 500 udah budek lah. Berangkat ke sono. Gitu. Ibu berangkat ya. Dari Cikretek, bawa anaknya ijab. Peluk anak yatimnya itu kan udah ada 500 kan. Peluk, yang cewek-cewek aja. Yang cowok-cowok bawa perengus. Ya. Saya bisa ketawa lagi Pak, semangat lagi. Apa? Ketemu Pak Haji bisa semangat lagi. Bisa Tadi- semangat lagi.
Bos, Jadi ini. ambil duit bos, kasih 5 juta bos, uang ketawa biar dia ketawa bos. Nih, ambil 5 juta. 5 juta, kasih 5 juta biar dia ketawa. September ceria. September ceria. Dapat 5 juta Makasih dari Pak. Haji Mbak. September ceria 5 juta. Saudara bukan, temen bukan. Mimpi apa ya? Hah? Abi lu tadi sedih. Iya, Janganlah. bener, Pak. Dari rumah tuh ya Allah, anugerah terus ya. Nggak ada. Ceria. Ini September ceria. Lagunya Vina Panduwinata. Tadi lo bilang, gue bisa ketawa Pak Haji. Ya Tuh gue Allah, seneng. subhanallah. Di sini saya bisa ketawa. Nih gue kasih Alhamdulillah, bonus Pak. 5 juta. Nih pegang. Saudara bukan, temen Ya Allah. bukan, tetangga bukan. 5 juta. Ya, nggak mimpi kan? Iya. Alhamdulillah. September ceria. September ceria. Kamu yang ketawa, gue yang kebobolan 5 juta. Terima kasih ya Pak Haji. Ya, Semoga oke. berkah, rezekinya makin banyak, Bapak sehat. Iya. Dia yang Panjang ketawa. Gue yang lost. Mending 100.000, 5 juta. Yuk sebelahnya. Besok datang ya. Hari Jumat ya. Ijab ya. Hah? Boleh, ayo sini. Ayo promosi. Ayo promosi, nggak apa-apa. Sini. Promosi. Iya, kan kamu termasuk anak yatim. Sini. Nggak apa-apa. Teman-teman pemirsa, ini anak yatim. Papahnya meninggal. Nah, alhamdulillah dia kemarin datang ke RDAY, mamahnya meraktekin ilmu RDAY dia. Cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Nah, dia naik motor, motong truk. Motornya kelindes truk, dianya mental. Ini kan luar biasa ya. Nah, dia sekarang kerja di Honda. Buat teman-teman yang pengen beli Honda, bisa hubungi mbaknya. Nah, bisa cash, bisa kredit. Nah, Pak Haji aku mau kredit. Ya udah. Nah, mbaknya jualan motor Honda. Jadi dia naik motor, nyalip truk. Truknya kesalip, mobilnya ya. Nah, dianya mental, dirawat. Nah, sekarang dia datang ke RDAY mau promosi bahwa dia jualan motor Honda. Nah, buat teman-teman yang pengen beli motor Honda, buat kantornya, buat pribadinya bisa hubungi mbaknya. Yuk promosi mbak. Apa? Baru. Kan alat kelaminnya masih ori dia. Kalau lo alat kelaminnya udah somplak. Dia alat kelamin masih ori. Dia masih gadis. Belum punya pacar. Belum. Masih ori. Sekalian promosi. Cari jodoh juga. Cari pembeli motor juga. Tapi lo bapak-bapak jangan megang HP lo, awas lo. Lo udah kadaluarsa. Ayo bos. Yuk mbaknya. Ngobrol. Nama saya buat teman-teman yang perlu motor Honda. Atau mbaknya gimana kalau orang nawarin motor Honda? Coba. Salah satu hati semuanya, perkenalkan saya Fitriani, sales Honda Samuangun Ciawi. Nah, kalau kakak-kakak mau motor Honda nih yang baru yang atas nama sendiri, yang biasanya kerja keras sendiri pengen menghasilkan barang atau apa gitu. Nah, bisa hubungi aku di situ. Aku jual motornya murah-murah tahu, udah mah ori gitu, nggak second. Kalau yang tadi nanya second ya? Iya. Ya, oh iya. Terus? Kalau kakaknya mau ini, langsung aja hubungi nomor aku. Di HP nomor. Di HP nomor aku di 085 71 09 56 636. Ulangi lagi. Aku Di lagi HP ya. nomor 085 71 09
065636. Ulangi lagi. Aku ulangi lagi ya. 085171095636. Ya, coba promosi Honda lagi. Untuk kalian yang mau pembelian motor Honda, mau cash ataupun kredit, bisa saya bantu. Kakaknya dengan hubungi aja nomor ini di 085171095636. Ulangi lagi ya. 085171095636. Terima kasih. Nah, motornya nanti dianterin apa enggak? Dianterin dong pasti, apalagi yang wilayah Bogor itu mah gratis free ongkir. Oke, kalau Jakarta? Oh, kalau Jakarta kita ada biaya penanganannya, Pak. Ah. Gitu. Oh, jadi yang gratis Bogor. Iya, untuk wilayah Bogor. Bogor, Ciawi, Puncak. Iya. Tapi tenang aja, Jabodetabek kita masih bisa cover kok. Bisa ya? Iya. Oh iya iya. Diskonnya sangat besar, Kakak. Oke, langsung aja hubungi ke nomor aku ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini mbaknya yang udah meraktekin ilmu RDI celana dalam dibalik. Alhamdulillah selamat. Motornya kelindes truk, tapi orangnya mental ke sebelah. Motornya kelindes truk, orangnya pindah ke sebelah. Jadi kalau Bapak dan Ibu beli motor, anggap aja beli sama sales goib. Pak Haji, boleh gak sih kalau aku beli motor sama mbaknya, aku nanya-nanya itu kejadian kemarin. Lupa dia kan tahu-tahu udah di RSUD Ciawi. Udah pingsan masuk di RSUD. Nanti yang jawab saudaranya dia namanya goib. Jadi motornya dia yang dia naikin motornya kelindes truk, hancur. Alhamdulillah dianya mental ke sebelah, selamat. Nah, mamahnya tadi sedih. Papahnya baru meninggal, baru sebulan, 2 bulan lah, baru sebulan, 2 bulan. Nah dia kecelakaan. Nah mamanya nggak bisa ketawa, sedih, murung. Nah tadi saya bilang, ayo dong seneng dong, ceria. Nah alhamdulillah tadi barusan bisa ketawa. Saya kasih bonus 5 juta. Pak Haji, kalau yang lain ketawa dapat duit ya? Dapat duit. Karena dia spesial, abis ditinggal suaminya meninggal dan anaknya kecelakaan, makanya dia ketawa langsung kasih tunai 5 juta. Nah kalau ibu mau ketawa dapat 5 juta, minimal ketawanya sampai celana dalamnya melorot. Yalah kalau nggak melorot berarti kan nggak kepingkel-pingkel lah. Melorot langsung saya bayar tunai 5 juta. Oke, makasih ya. Yo, terkabul ya. Amin. Ya. Yo, sebelah mbaknya. Ini acara apa sih ketawa mulu isinya? Gembira, Pak Ji. Hah? Gembira. Gembira ya. Soalnya kan Bapak dan Ibu datang ke sini dengan bawa hajat. Dengan bawa Assalamualaikum permasalahan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Batona dari Blitar. Mbak Patona. Patona. Ya. Oh iya. Itu yang pertama pengen lunas. Patona artinya apa kalau di agama Islam? Pinter. Oh pinter, tapi ini blow on. Iya. Pinter ngutang. Iya betul. Kamu pinter ngutang, Iya, Patona. betul. Harusnya jangan pinter ngutang. Kembali ya. Ada aja. Tadi gue pikir abis dia tertawa udah gak ada bahan lagi. Datang lagi si Patona. Ini gue nanya kalau Patona di agama Islam artinya apa? Pinter. Gue inget pinter utang. Jo, kegiatan sehari-harinya apa Patona? Artinya jualan, sekarang nganggur. Yang dijual apa Patona? Sayuran ngepul dari petani. Sayuran mentah-mentang. Entah. Ya, dari petani ngepul petani. Dari petani. Dari petani saya beli, saya jual ke pasar. Gitu. Oh iya.
Jadi mbaknya langsung turun ke sawah? Enggak, petani ngantar ke saya. Masalahnya apa sekarang? Banyak utang hancur. Nggak bisa. Utangnya piro? 200 juta. 200 juta. Nah, Pak Tonah jalanin jual sayuran tuh sendiri atau sama siapa? Tadinya sendiri. Heeh. Terus dibantu anak setelah berkembang. Terus setelah dibantu anak malah hancur. Dibantu anak malah hancur. Iya. Nah, di rumah Pak Tonah tinggal sama siapa aja? Sama suami sama anak. Suami sama anak. Anaknya berapa di rumah? Satu yang bantuin itu. Yang bantu yang lainnya lagi. Oh, anak yang lain lagi. Iya. Nah, suami apa kegiatannya Pak Tonah? Nganggur. Apa? Nganggur. Nganggur. Alhamdulillah. Iya. Pak Haji kirain dagang anggur. Pak Tonah, kalau Pak Tonah yakin kerja untuk ngidupin suami itu barokah bener. Gitu. Daripada suami ngidupin istri, mendingan istri ngidupin suami. Iya. Jadi suaminya dipakein daster, beliin BH, Suruh masak. apa? Suruh nyuci. Kok tahu? Pasti pengalaman. Terus jadi suami apa sebelum nganggur kegiatannya? Dulu itu membuat kandang puyuh. Kandang puyuh, bukan kandang nguyuh. Hah? Tahu gak kandang nguyuh? Nggak tahu. Toilet. Kandang nguyuh, nguyuh tuh pipis. Toilet. Dibilang kan kandang puyuh, bukannya kandang nguyuh. Nguyuh tuh pipis. Terus? Terus lalu itu lagi sama anak saya sakit itu asma. Sejak lahir itu apa obatnya ya? Kalau asma tuh obatnya cuma satu. Minum susu kambing. Kalau ada di sana susu kambing, obatnya susu kambing. Etawai. Ya, susu kambing tapi yang murni, yang beku. Susu apa aja sih, nggak etawa boleh. Yang penting kambing. Nanti minumin itu. Kalau memang ibu anaknya itu nggak mau dan ibu nggak punya duit tapi anaknya pengen sembuh, ibu cebok alat kelamin ibu atau alat kelamin suami dimasukin ke dalam botol nih kayak gini nih. Nih botol. Nih. Ya. Alat kelamin suami masukin botol tapi segede gini gak lebarnya alat kelamin suami. Takutnya bisa masuk gak bisa dicabut. Diukur dulu. Ibu tahu kan ukurannya? Tahu gak? Tahu. Oh iya, masukin. Tapi jangan ditutup, gak bakal bisa. Udah diminumin dia. Paling lama 9 hari. Paling lama 9 hari. Hah? Punya saya. Cipuan saya nggak bisa. Alat kelamin ibu? Bisa. Alat kelamin ibu malah kecil kan? Muat kali segini. Untuk itu loh, untuk minum anak yang Ya, buat asma ini. ya bisa. Terus sama itu anak saya itu kan punya usaha kursus mengemudi mobil itu loh Pak. Itu kok sering ada halangan gitu. Contohnya kayak gimana halangannya? Sering nyerempet orang, kemarin itu katanya nabrak sepeda motor gitu. Oh, pakai celana dalam ditaruh di dashboard. Nanti nggak cilaka. Celana dalam yang bekas pakai. Saya nggak apa-apa ya. Hah? Celana dalam saya itu nggak apa-apa. Iya, taruh di dashboard. Nanti yang dampingin sebelahnya. Kalau memang harus ada pendamping, itu sadamnya dibalik. Kalau yang kursus kan disuruh pakai celana dibalik nggak bakal mau. Yang kursus nggak bakal mau. Nah, taruh dashboardnya celana dalam kita ditaruh di dashboard. Nanti mobilnya nggak nyerempet. Ya. Bisa? Ya. Praktekin ya. Ya. Kalau yang utang, dagangan, ibu paksain sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Ya. Kayak tamu saya tadi. Ya. Paksain sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain sedekah subuh nggak boleh bolong. Paksain sholat Jumat barokah nggak boleh bolong. Mau berapa aja tapi jangan bolong. Kan saya tanya motor lunas, mobil lunas, rumah lunas. Sekarang hotel jadi milik saya Pak Haji. Alhamdulillah. Bayangin. Sekarang yang ngelola putrinya. Yang jalanin mamahnya.
Yang jalanin mamanya, yang ngelola putrinya. Nah, coba ibu praktekin. Iya, iya. Bisa? Bisa. Oke, yuk sebelahnya.